Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih ya, masih setia menunggu titik balik perubahan malam ini. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo, Bang Ansar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin program kita ya. Gantinya yang tadi pagi baru sampai di Semarang tadi jam 5 atau jam berapa gitu ya. Tadi ketemu Mas Imam. Ada gak Mas Imam nih ya? Oh nggak ada. Oh ada ya. Aku disangoni karo Mas Imam ya. Oke. Oh masih di Solo. Oke. Kita lanjut. Itu gigihan ya, ego primitif dalam diri manusia disebut sebagai ya inti narsisme. Dan itu memang ya kalau ego ya itu dualitasnya kan pelaku korban ya. Dimensi ketiga seperti itu. Dualitas pelaku korban. Jadi pada dualitas pelaku korban ini itu kan sebenarnya pendasaran ya. Pendasaran kesayaannya masih pada tubuhnya gitu ya. Jadi ada pendasaran. Setelah pendasaran itu nanti kan peragaannya kan. Cuman orang tuh hampir jarang ngomongin soal pendasaran. Itu pasti selalu ngomongin peragaan saja. Yang diukur tuh peragaannya. Tanpa mengetahui pendasaran gitu ya. Tanpa mengetahui pendasaran. Dan setiap pendasaran tuh pada akhirnya dia punya dualitasnya sendiri ya. Kecuali pendasaran dari mulai dimensi ketujuh itu dualitas semakin berkurang. Seperti itu. Dan pendasaran diri pada tubuh itu kan terkalibrasi di bawah 200 ya. Dan peragaannya pasti ya peragaan pelaku korban. Peragaan pelaku korban. Dan itu menunjukkan kegigihan primitif dari kepentingan diri sendiri. Ya kan? Aku ya korban ya nuntut
aku akan memperagakan sampai mati posisi sebagai korban. Dan aku nggak akan mikirin soal hak pelaku gitu ya. Jadi kalau sebagai korban maka pelaku itu musuhnya gitu. Jadi pelaku versus korban. Gitu. Bukan teman gitu ya. Terlihat itu di apa namanya di tahun politik ini kan, udah semua orang terjebak di posisi atau hampir semuanya lah ya, posisi sebagai pelaku korban. Coba lihat apa itu, uh, coba lihat di status-status WA. Wah itu es. Jadi kemudian dibikinin apa film, bikinin apa untuk memperkuat status pelaku korban. Mulai ngapain gitu. Ngapain kamu? Jadi kamu itu hanya memperagakan apa yang menjadi pendasaran kesayaanmu atau pendasaran akumu gitu. Dan kamu kira itu hanya itu gitu pendasaran itu, banyak pilihan pendasaran gitu ya. Ya seperti itu. Pokoknya tetap kita pada sikap bahwa pokoknya yang memperkuat pendasaran dimensi ketiga nggak usah dipilih, wes. Nggak usah dipilih. Entah itu isunya apa gitu. Entah itu isunya apa, wes. Pokoknya nggak usah dipilih aja gitu. Biar mereka ndak, biar ngurusin pendasaran ini lah. Biar ikut ngurusin pendasaran keakuan ini diurus. Jangan kemudian ini nggak diurus, tahu-tahu ngajak kita belain kepentingan mereka. Waduh, enggak lah. Biar mereka tahu persoalan terbesar manusia itu bukan di politik tok gitu loh. Kenapa sih seolah-olah urusan akhirat pun tuh sudah di dunia politik? Ya enggak lah. Persoalan terbesar manusia itu di pendasaran keakuannya. Di wilayah yang lebih dalam dari politik gitu. Jadi sekarang itu persoalan tuh dipindahkan gitu ya. Bahwa sentrisnya itu politik. Kalau kamu nggak milih ini, kiamat. Kalau kamu, apaan sih? Bodohin siapa lagi gitu ya? Apaan sih? Gitu. Kalau kamu nggak milih calon ini, kamu nggak akan makmur. Enggak bakal. Persoalan terbesar manusia itu adalah pendasaran keakuannya. Itu kita urus. Diurus secara dengan melalui politik, diurus melalui ekonomi, diurus melalui hiburan, diurus melalui apalagi pendidikan, itu yang diurus. Jangan konsentrisnya dipindahkan ke bahwa kalau nggak milih calon ini artinya kiamat ya, nak aja gitu. Itu kan kita mengembangkan pengkultusan lagi. Kita mengkultuskan satu sosok, lalu sosok itu dianggap sebagai penyelamat dari hidup mulai. Itu kan kamu dualitas aku lagi. Dia adalah penolongmu. Apa penolongmu? Nah ini ada siapapun tetap NKRI bukan negara Wakanda gitu ya. Jadi kita perlu juga punya apa ya? Punya gerakan yang bahwa bukan politik sentris dari persoalan manusia, tapi pada pendasaran keakuannya. Kita perlu teriak gitu. Ya kan? Jangan hanya politik yang dibiayai, lagi pendasaran keakuan ini loh, dibiayai juga kan. Biayain. Seperti itu. Inilah yang kemudian tuh
disebut oleh Hawking gitu ya. Kita coba lihat di buku Power Force. Versi bahasa Inggris lah pokoknya. Ya rendah. Kita cari ya. Ya kurang lebih inilah. Itu di halaman berikutnya itu. Jadi masyarakat itu secara terus-menerus menghabiskan banyak energi untuk mengatasi efek, untuk mengoreksi efek ketimbang mengatasi penyebab. Apa penyebab? Ya pendasaran kesayaan. Pendasaran keakuan lah ya. Jadi gitu. Ini ditulis kok. Karena kita berfokus pada untuk mengoreksi efek melalui sikap politik, ya tak? Mengoreksi efek melalui sikap politik. Nah, itu yang kemudian tuh menjadi alasan mengapa kesadaran manusia itu naiknya lambat sepanjang sejarah. Itu. Salah tadi. Malah pindah ya. Tapi nggak apa-apa lah. Malah pindah ke sini. Dia harusnya tadi itu kita lanjutin yang ini. Ya kan? Tapi nggak apa-apa. Tetap menarik. Tidak ada yang lebih mematikan daripada level kesadaran ego ini kamu jadiin agama. Kamu jadiin ideologi gitu. Ya kan? Ada nggak sih pendasaran keakuan yang lain? Banyak. Ada dimensi 3 sendiri, dimensi keempat sendiri, dimensi kelima, dimensi keenam, dimensi ketujuh, ke-8, banyak. Banyak. Dan itu untuk bisa keluar dari pendasaran-pendasaran ini, kamu harus mengilmuinya gitu. Dan memperagakan yang nggak bisa. Kalau pendasaran toh nggak ada peragaan, ya berarti pendasarannya itu belum hidup. Banyak nggak sadarnya. Jadi ada pendasaran dan peragaan gitu. Seperti itu. Dan ini memang ini kalau kita bicara pendasaran itu berarti itu membutuhkan perhatian penting pada kontemplasi ya. Jadi kontemplasi itu meneliti diri gitu. Penelitian diri sendiri. Nggak bisa bahas orang lain. Karena itu mau mengetahui pendasaran keakuanmu serta peragaannya. Gitu. Seperti itu. Dari pendasaran inilah, dari pendasaran keakuan itu, kemudian kita mengalami kehadirannya kan. Dari pendasaran keakuan itu kita mengalami kehadirannya. Jadi kalau mau tahu pendasaran keakuanku di mana, lihat aja dia memperagakan apa gitu. Musuhi orang kah, ya itu. Ya kan, menghakimi orang lain lah ya itu. Itu seolah-olah orang lain itu tanggung jawabmu. Waduh, kejauhan itu. Ya kan, orang lain itu ya dengan keakuannya ya, izinkan aja dia progresif. Seperti itu. Jadi kita sudah dipaksa bahwa satu-satunya solusi untuk seluruh persoalan manusia itu politik. Gitu. Makanya politik itu ditempatkan di strata keilmuan sosial, itu ilmu paling tinggi. Waduh. Tanpa peduli
dengan pendasaran keakuan. Nah, ini nih. Dan apa ya? Dan ironisnya pemain politiknya itu semuanya orang beragama. Ironis. Ya kan? Ironisnya itu para pemain di politik itu semuanya orang yang beragama. Nah, itu persoalan terbesar. Iki jane opo? Kok kita ini seperti orang yang gak beragama sehingga pendasaran keakuan itu tidak diurus, dianggap ya memang sudah senyatanya pendasaran keakuanmu itu ya dimensi ketiga, dimensi keempat toh. Nggak usah dilarutkan ini. Situ terlihat sebenarnya agama itu telah mati ruhnya, hanya raganya di bawah-bawah. Ya kan? Ruhnya telah mati, raganya di bawah-bawah oleh tukang ceramah, politisi gitu. Ya itu kita bisa melihat itu. Pokoknya kalau kita nggak ngurus pendasaran keakuan itu mau ngurus apa kita, ya kan? Orang kan hanya memperagakan pendasaran keakuannya. Itu aja. Entah dia itu misalnya melawan Tuhan, enggak itu hanya jenis hanya peragaan pendasaran keakuannya kok. Atasi itu, maka ya dia akan memperagakan yang lain gitu. Seperti itu. Kalau kita belum melihat ini sebagai sesuatu yang besar, yaitu masih harus banyak kuliah lagi gitu. Masih harus banyak kuliah lagi. Pendasaran keakuan kan secara umum cuma dua kan. Jadi pada dasarnya pendasaran keakuan itu kan cuma dua. Kalau bukan S kecil ya S besar. Nah persoalannya itu seberapa kamu pengetahuanmu tentang ini nih gimana? Itu tuh harusnya kamu punya catatan karena ini terkait dengan apa yang akan kamu jalani alias apa yang akan kamu peragakan. Itu kamu harus rapi pengetahuan tentang S besar S kecil ini gitu. Kalau ini pengetahuan ini nggak rapi, ya pada akhirnya itu kamu nggak bisa membedakan hari ini itu yang terperagakan tuh banyakan yang mana gitu, durasinya, ya kan? Banyakan yang mana? Seperti itu. Jadi ini kita hanya ngulang-ngulangin saja gitu ya bahwa coba mana pengetahuanmu tentang dua ini gitu. Udah sedalam apa atau sebanyak apa lah ya. Sebanyak apa. Itu harus rapi itu catatanmu mengenai pengetahuan tentang dirimu sendiri. Dan pada akhirnya yang es kecil ini harus dilarutkan, tapi dia hanya bisa larut jika terpapar oleh es besar. Gitu. Kalau tanpa es besar itu nggak bisa larut. Nggak bisa larut. Seperti itu. Ego merupakan pahlawan utama ya, aktornya ya. Tapi sebenarnya ya ego itu karena pengetahuan akan pendasaranmu kok. Nggak lebih. Ego. Dan ego itu makin cerdas ya memperagakan pendasarannya gitu ya. Makin cerdas memperagakan pendasarannya. Jadi dengan memperagakan pendasarannya maka kemudian tuh potensi keilahiannya tidak. Ya hanya potensi, tidak pernah terperagakan. Lalu bilang, ya Allah nasibku piye piye. Gitu kan. Ya Allah doaku nggak dikabul-kabul ya. Gitu-gitu tuh. Jadi pada akhirnya pada akhirnya si es kecil ini dikasih pakai pakaian agama. Itu nanti kalau ceramah, Masya Allah,
gitu ya, ganasnya gitu. Yang lain itu dianggap urusannya gitu. Itu nanti kena sindirannya Gus Dur. Kafire dewe, nggak digah teh. Nah itu bahayanya kalau kita ini agama ini hanya soal dalil ayat, bukan soal pengetahuan mengenai pendasaran keakuan gitu. Dan repotnya adalah umat beragama ini kadung terlanjur di training menjadi juru ceramah. Anak-anak kecil gitu ya. Tahu apa itu anak kecil lagi tentang pendasaran keakuan kok wis ceramain wong loh. Kalau audiennya pohon pisang sih nggak apa-apa ya. Masalahnya kan pas pembukaannya itu hadirin kaum muslimin dan muslimat, itu orang semua itu yang disapa itu. Bocah. Ya, ini ya kan. Masalah ini yang disapa ini kan hadirin kaum muslimin dan muslimat. Lo, agama kok kayak udah kayak mainan gitu, nggak berharga gitu ya. Dan itu kita harus pulihin ini. Ini kita gak kritisi, bukan mengancam ya. Kita harus recovery gitu loh. Yang salah itu ojo diterus-terus ke tarik handrem, recovery biar agama ini mulia. Itu persoalan terbesar ya dari kacamata kesadaran. Masyarakat itu terlanjur di training untuk menjadi pendakwa tanpa diberi pengetahuan mengenai pendasaran keakuan. Wah, akhirnya muncul. Jadi dia udah kayak apa ya? Ideologi ekstrim gitu. Harusnya itu pendasaran keakuan itu disucikan, malah dikafirkan. Ya gimana sih cara takwanya kayak begitu itu? Harusnya itu disucikan, diprogresifkan. Itu malah yang dirusak, diteror atas nama Tuhan, atas nama Nabi. Lagi piye sih? Ya kan? Lagi piye? Itu anu ya. Jadi kita nggak usah ngurus politik dulu. Ini kita urus dulu ini. Kita agama ini kita mau apain ini? Sudah disindir lama itu sama ininya Sir Tampawaton itu. Dan itu seolah-olah ada sekolah pendakwa gitu loh. Ih, ini kita memproduksi monster. Ya kan? Ini kita sedang memproduksi monster. Jadi agama ini hanya soal hukum, hukum, hukum. Tidak pada akar pendasaran keakuan gitu. Itu tuh kita harus pulihin ya. Kita harus rem. Kalau kita menemukan diri kita, kok kayaknya ini yang disindir Bang Aswar malam ini aku, itu ya tarik hand rem. Oh, itu berarti kamu udah paling enggak udah kasar dengan dirimu gitu ya. Oh iya ya, gitu. Paling enggak udah kasar. Banyak kok. Pendasaran keakuan itu banyak. Dan agama itu buruk kalau dipromosikan oleh pendasaran keakuannya ya, terutama 3 atau 4 ini masih buruk. Si buruk. Agama itu seolah-olah ya hanya kayak filsafat gitu. Tidak benar-benar sebagai pembebas penderitaan manusia gitu. Kita udah ada ini, kita udah ada pola-pola ininya. Itu aja sih malam ini ya. Itu aja. Tetap fokus. Wah, fokus, dalami. Dan kita ilmunya hanya itu aja kok. Nggak yang lain-lain. Kita fokus pada pendasaran keakuan setiap kan dipelajari dualitas setiap apa itu namanya setiap dimensi itu gitu. Ada di buku TLOC yang kan dibaca lagi. Ya dibaca gitu. Soalnya apa? Sebenarnya itu kamu baca nggak baca itu kan bukan urusanku loh. Wong itu pada akhirnya kan
Yang nikmati hasil dari pendasaran keakuanmu itu kan kamu sendiri tuh, bukan aku. Ya nikmati ya pendasaran keakuanku gitu. Ya tapi karena namanya komunitas sih, dan memang tujuan kita berkomunitas ya kita fokus pada bidang itu, akhirnya kan ngomongnya itu gitu. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah mentoring TLOC Jumat depan ya, setelah pencoblosan tanggal 14. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.